Halo, salam Maranatha saya ucapkan kepada semua pendengar Mutiara Kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat bergabung dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao, dalam acara kita untuk mempelajari firman Tuhan. Dan selamat pagi kepada semuanya. Ya, mungkin Anda mendengarkan ini di pagi hari, sama seperti saya merekam di pagi yang cerah kalau saya lihat di luar jendela saya pada hari ini. Puji syukur untuk hari yang telah Tuhan berikan ini. Atau mungkin Anda sudah siang atau sore atau mungkin Anda mendengarnya bahkan malam hari. Kapanpun Anda sedang mendengarkan ini, kiranya dan saya harap Anda siap untuk mempelajari firman Tuhan. Karena mutiara kebenaran adalah mengenai menggali hal-hal yang indah dan berharga dari firman Tuhan. Pengajaran-pengajaran dan pelajaran-pelajaran yang begitu bermakna, begitu berharga bagaikan mutiara yang kita bisa dapatkan dari Alkitab. Dan mari kita membuka Alkitab. Saat ini saya akan mengajak kita, kalau Anda punya Alkitab dekat Anda, mungkin hari ini saya tahu ada orang baca Alkitab dari handphone. Saya sendiri masih sangat suka dengan Alkitab fisik, karena Alkitab fisik memberikan konteks yang lebih ya. Dari dalam satu pandangan mata Anda bisa melihat cukup banyak ayat begitu. Bahkan Anda bisa melihat 2 halaman penuh hanya dengan satu pandangan mata saja. Sedangkan kalau di handphone kebanyakan Anda harus scrolling ya. Karena satu layar itu paling hanya bisa memuat beberapa ayat saja, sehingga kalau mau melihat konteks lebih luas sedikit lebih sulit. Anda harus scrolling ke sana kemari dan lain sebagainya. Dan ya, entah karena saya masih old school atau bagaimanapun juga saya lebih menyukai sesuatu bacaan yang fisik ya. Nah, memang bacaan-bacaan e-book dan lain sebagainya tentu ada keuntungannya sendiri, misalnya mudah dibawa kemana-mana, biasanya lebih murah juga dan lain sebagainya. Tetapi kalau mengenai Alkitab, memang saya berkata bahwa yang paling penting adalah kita baca sih. Yang paling penting kita pelajari, entah itu dalam bentuk fisik, entah itu dalam bentuk elektronik di handphone dan sebagainya. Yang penting kita ada membacanya, yang penting kita ada mempelajarinya, itu adalah hal yang indah. Dan hari ini kita sudah sampai ke dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. Dan ini pasal yang lumayan panjang, saudara teman, 46 ayat, jadi kita harus agak cepat mungkin nanti dalam beberapa bagiannya supaya kita tidak melewati waktu kita terlalu panjang. Karena belakangan saya dapatkan trennya adalah kita sedikit lewat dari 1 jam. Target kita 1 jam, tapi seringkali kita lewat sedikit. Dan ini adalah pasal yang sangat indah. Saya bisa berkata bahwa ini adalah salah satu pasal yang bagaikan puncak gunung gitu. Pasal-pasal yang sangat mengangkat jiwa, sangat bagaikan tonik yang begitu indah gitu ya. Dan ini adalah salah satu pasal perjanjian lama yang begitu tinggi boleh dikatakan. Mungkin mirip-mirip dengan pasal-pasal seperti ketika Abraham mempersembahkan Ishak, pasal-pasal ketika Sadrak Mesak Abednego dilempar ke dapur api dan menang di sana, pasal-pasal mengenai Daniel masuk ke gua singa dan lain sebagainya. Dan ini adalah salah satu pasal yang sangat indah juga. 1 Raja-Raja pasal 18, ada suatu showdown di sini ya, suatu pertarungan besar antara Nabi Elia. Dan berbicara mengenai Nabi Elia, pasal 18 di sini melanjutkan kisah tentang Nabi Elia yang tiba-tiba muncul. Sudah kita bahas di sesi yang lalu di pasal 17, di tengah-tengah kedurjanaan Israel, di tengah-tengah bagaimana sebagai satu bangsa mereka murtad kepada Tuhan, sebagai satu bangsa mereka meninggalkan Tuhan, dan bagaikan arang yang redup yang hampir habis begitu. Iman yang benar di Israel itu terkikis oleh nomor 1 penyembahan lembu emas yang dibuat oleh Yerobeam, tapi kemudian juga oleh dewa-dewi import yang dibawa masuk oleh Omri dan Ahab ya. Dan ingat bahwa kita ada di kitab Raja-Raja dan kita bicara mengenai berbagai raja. Dan yang sangat mengkhawatirkan adalah bahwa 2 raja terakhir, yaitu Omri yang memulai dinasti baru. Ingat bahwa kerajaan Israel Utara dimulai dinastinya oleh Yerobeam, tapi dinasti dia Tuhan
dihancurkan karena Yerobeam membawa orang Israel menyimpang, diganti oleh dinasti Baesa. Ya, tapi Baesa juga dinastinya diganti. Nah, sempat terjadi perebutan kekuasaan, ada Zimri lah, ada Tibni dan lain sebagainya. Namun akhirnya sampai kepada tangan Omri, dan Omri memulai dinasti yang baru. Tetapi yang sangat mengkhawatirkan dari segi rohani, dan itu yang menjadi perhatian dan menjadi concern dari penulis Satu Raja-Raja. Kita sudah sering bahas bahwa Satu Raja-Raja tidak terlalu tertarik mengenai pencapaian ekonomi, pencapaian arsitektur dan lain sebagainya, pencapaian budaya dari raja-raja ini. Itu semua tidak penting sama sekali dibandingkan dengan secara rohani bagaimana mereka. Dan Omri ternyata dikatakan dia lebih jahat dari semua yang lain. Ahab anaknya, yang kita ada di zaman Ahab sekarang, lebih jahat lagi karena dia menikah dengan seorang perempuan namanya Isabel, yang adalah putri dari Raja Etbaal, dan dia memasukkan penyembahan Baal, penyembahan Asyera, yang adalah pasangan dari Baal di dalam dewa-dewi mereka di situ. Dan di tengah kegelapan rohani ini, dengan tiba-tiba boleh dibilang dalam teks Alkitab, dengan tiba-tiba muncul seorang yang namanya Elia. Sudah kita bahas, Elia berarti bahwa Allahku, Eli ya, Allahku Jehovah atau Yah. Yah adalah bentuk pendek dari Jehovah. Yah adalah Allahku. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu, dan kemudian kita akan membahasnya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu pada kami. Kiranya Engkau menolong supaya kami dapat belajar dari firman-Mu, dan kami dikuatkan, kami diajar. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka 1 Raja-Raja pasal 18, dan kita akan lihat ayatnya yang pertama. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Baik, kembali melanjutkan Elia tadi. Kita bahas bahwa kita baca bahwa Elia mengumumkan suatu bencana bagi orang Israel, yaitu tidak turun hujan. Tidak akan turun hujan. Di pasal 17, Elia berkata kepada Raja Ahab secara langsung, tidak akan turun hujan sampai kukatakan. Dan ada suatu koneksi, kalau saya ajak kita kilas balik lagi di pasal 17 ayat 1. Pasal 17 ayat 1, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Dan dengan ayat terakhir dari pasal 17, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, seorang janda yang di tempatnya Elia menumpang di situ. Kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Kenapa Elia bisa begitu berkuasa seolah-olah sehingga dari perkataannya menentukan turun hujan atau tidak turun hujan? Itu adalah karena pada Elia ada firman Tuhan. Dia adalah seorang nabi dari Allah yang Maha Tinggi, Allah yang menguasai bumi, Allah yang menguasai cuaca, Allah yang menguasai segala-galanya. Dan kenapa berdasarkan perkataan Elia lah hujan turun atau tidak turun? Karena sekali lagi dia memegang firman Tuhan. Ada firman Tuhan dalam mulutnya. Dan kita sudah membahas tentang kekeringan yang terjadi karena Israel sangat membutuhkan hujan, dan bagaimana Elia Tuhan suruh menyingkir sebentar, dan dia sembunyi pertama di sungai Kerit, kemudian dia pergi ke Sarfat yang adalah wilayah Sidon. Dan kepada seorang janda di sana. Dan kita baca di pasal 18 ayat 1 bahwa pada tahun yang ketiga. Nah, pada tahun ketiga ini sepertinya adalah pada tahun ketiga dia bersama dengan janda ini. Ditambah dengan masa dia ada di sungai Kerit dan lain sebagainya. Kita tahu dari perjanjian baru bahwa total masa tidak turunnya hujan adalah 3,5 tahun. Saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus ada menyinggungnya di Lukas pasal 4. Kemudian Yakobus juga ada menulisnya di suratnya bahwa Elia berdoa katanya, dan Tuhan tidak menurunkan hujan selama 3,5 tahun. Namun sebagaimana ada saatnya untuk menyingkir, ada saatnya untuk bangkit dan berdiri. Dan seorang yang mengikut Tuhan, seorang yang
memperjuangkan kebenaran, kita minta agar diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan tuntunan oleh Tuhan, kapan kita harus merendah, low profile, ya kan? Kapan kita harus bangkit dan berdiri teguh, dan di tengah segala badai kita menonjolkan diri. Dan Tuhan berkata kepada Elia, "Oke, sekarang sudah tiba waktunya," katanya. "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi." Dan Tuhan tahu mungkin bahwa situasinya dan kondisinya, timingnya sudah tepat. Oke, kita baca lagi ayat yang kedua sekarang. Ayat yang kedua, dan kita akan baca sampai ayat yang ke-15. Ini lumayan panjang. "Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana." Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Izebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadya, "Jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput, sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu." Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu, dan Obadya pergi ke arah yang lain. Sedang Obadya di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud setelah bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar. Pergilah, katakanlah kepada tuanmu, Elia ada." Tetapi jawab Obadya, "Apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak ku ketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya, dan kau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Izebel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50-50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada, ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Oke. Dan ketika Tuhan menyuruh Elia melakukan sesuatu, Elia melakukannya. Itu adalah tugas seorang hamba Tuhan, tugas seorang nabi, yaitu dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan Tuhan suruh Elia untuk memperlihatkan diri, Elia melakukannya. Dan nanti kita akan lihat di bagian terakhir dari pasal ini, bagian belakang dari pasal ini, bahwa semua yang dilakukan Elia dan sebagainya adalah sesuai dengan perintah dan instruksi dari Tuhan. Dan ada sedikit rangkuman di ayat yang kedua, bahwa oleh karena 3,5 tahun kelaparan itu, 3,5 tahun tidak turun hujan, ada kelaparan yang berat di Samaria. Nah, Samaria waktu itu adalah ibu kota Israel. Jadi ibu kota Israel sempat berpindah beberapa kali. Waktu Yerobeam pertama menjadi raja, sepertinya mungkin Sikem menjadi pusat pemerintahan dia. Lalu belakangan mereka pindah ke satu tempat namanya Tirza rupanya. Dan kemudian di zamannya Omri, kita sudah bahas di pasal sebelumnya, bahwa mereka akhirnya membeli suatu tempat dari seorang namanya Semer di situ. Dan akhirnya tempat itu dikasih nama Samaria, dan ini menjadi pusat dari kerajaan Israel. Nah, kita bisa membayangkan kalau di Samaria saja ada kelaparan yang adalah pusat kerajaan, kita bisa membayangkan di tempat-tempat lain. Nah, biasanya negara-negara zaman dulu itu sentralisasinya sangat kuat, ya. Kalau banyak negara hari ini, terutama negara maju, mencoba untuk menghilangkan sentralisasi yang terlalu berat gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri kita tahu bahwa memang ada sentralisasi juga
Jakarta, Jawa, ya, itu yang paling maju dan lain sebagainya. Walaupun di era pemerintahan Presiden Jokowi kita melihat ada upaya desentralisasi, terutama misalnya rencana pemindahan ibu kota dan lain sebagainya. Bagi Anda yang tentu ikut Indonesia, ya, ikut berita di Indonesia, dan karena saya merekam ini dalam bahasa Indonesia, ya sudah pasti pendengar kemungkinan besar adalah orang Indonesia. Jadi dan kita tahu tentang sentralisasi. Jadi kalau di Samaria saja ada kelaparan, bagaimana dengan semua tempat yang lain? Lalu kita melihat di sini sedikit, ya, rupanya Elia memperlihatkan diri kepada Ahab itu diceritakan bagaimana caranya dia memperlihatkan diri. Dan pada suatu ketika katanya Ahab bersama dengan seorang hambanya yang mungkin salah satu hamba kepercayaannya karena dikatakan sebagai kepala istana, yaitu namanya Obadya. Jadi Ahab dan Obadya pergi untuk mencari air di sini, ya. Mencari air, mencari rumput tanya di sini. Dan sampai Ahab dan Obadya harus turun tangan sendiri, padahal Ahab itu raja, dan Obadya adalah pegawai dengan status yang tinggi. Sampai mereka harus turun tangan sendiri, ya, sudah memperlihatkan betapa buruknya kondisi pada waktu itu. Nah, yang menarik adalah mengenai si Obadya ini. Gitu, ya. Obadya sendiri memiliki nama yang indah. Ja di akhir dari Obadya, ya, itu kembali adalah dari Yah yang adalah singkatan dari Yehovah. Gitu, ya. Dalam bahasa Inggris nama dia adalah Obadiah sebenarnya. Obadiah itu disingkat atau dalam bahasa Indonesia menjadi Obadya. Nah, ini adalah gabungan dari dua kata, yaitu Obed-Yah. Ya, Obed artinya hamba. Bahkan kata Obed dalam bahasa Ibrani itu turun ke bahasa Indonesia juga menjadi kata abdi sebenarnya. Jadi Anda bisa lihat huruf matinya sama, ya, abdi, Obed. Ya, hanya huruf hidupnya diubah, ada sedikit pergantian posisi dan lain sebagainya. Tapi kata Obed artinya hamba, yang di bahasa Indonesia sebenarnya berpadanan dengan kata abdi. Jadi secara literal Obadya itu artinya abdi dari Yehovah, saudara kasih Tuhan. Nama yang sangat indah. Dan ternyata kita baca juga bahwa pribadi dari Obadya cocok dengan namanya, ya, karena seperti sudah pernah kita singgung, ada kadang-kadang orang yang namanya bagus tapi ternyata karakternya tidak sesuai gitu. Tidak cocok, ya, namanya bagus namun ternyata menyimpang. Namun Obadya, ya, dia cocok dengan namanya, perilaku dia, karena teks mengatakan dia adalah seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Bahkan kita diberitahu salah satu hal yang dia lakukan adalah dia menolong nabi-nabi Tuhan di sini. Dan ada suatu informasi bahwa Isabel mencoba melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Dan ini memberitahu kita, ini selalu seperti itu, ya, kejahatan itu selalu seperti itu. Ingat bahwa Israel itu awalnya adalah bangsa yang menyembah Tuhan yang benar, menyembah Yehovah sebelum dikacaukan oleh Yerobeam. Nah, Yerobeam memasukkan penyembahan lembu emas, ya, lembu emas. Dan mungkin dia waktu pertama masuk kompromi ini, penyembahan terhadap lembu emas ini, mungkin penyembah Allah yang benar masih ditoleransi, saudara kasih Tuhan. Ya, tapi makin belakangan, ya, makin akhirnya tidak ditoleransi. Dan apalagi ketika Ahab dan Isabel memasukkan penyembahan Baal, ya, tadinya kan Baal minoritas, gitu kan? Nah, tadinya masuk minoritas dulu, tapi kemudian mereka didukung oleh raja, didukung oleh ratu di sini, akhirnya menjadi dominan dan mulai menganiaya yang lain. Dan yang diincar, yang paling dianiaya, yang iblis incar sebenarnya adalah penyembahan kepada Tuhan yang benar, begitu. Dan itu selalu seperti itu. Di dunia modern sekarang kita bisa melihat juga, misalnya salah satu isu adalah isu LGBT, ya, homoseksual, kemudian transgender dan lain sebagainya. 50 atau 100 tahun yang lalu, semua orang atau hampir semua masyarakat melihat bahwa sodomi, homoseksualitas adalah sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang jelek, sesuatu yang moralnya rendah, sesuatu yang menyimpang, gitu. Namun di negara-negara barat, mereka masuk mulanya pertamanya dengan suatu alasan, kami hanya mau
ditoleransi saja ya. Janganlah kalian begitu jahat pada kami. Masa kami tidak boleh melakukan apa yang kami inginkan dan lain sebagainya. Sehingga yang pertama mereka perjuangkan adalah ditoleransi oleh mayoritas begitu. Namun apakah mereka puas dengan itu? Oh tidak. Nah, dan begitu kelompok LGBT mendapatkan posisi dan mulai didukung oleh media dan lain sebagainya, mulai didukung oleh filosofi barat dan lain sebagainya, karena iblis bekerja di balik layar tentunya, maka mereka mulai menganiaya yang tidak mau mengakui LGBT, tidak mau menerima LGBT. Ya, dari awalnya mereka hanya bilang biarkan kami hidup semau kami, tapi sekarang mereka mau memaksa bahwa tidak boleh ada perlawanan kepada mereka, tidak boleh ada orang yang tidak setuju dengan mereka. Sehingga di negara-negara barat, di Eropa salah satu yang paling parah, kalau Anda mengatakan misalnya homoseksualitas adalah dosa, homoseksualitas adalah sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu kekejian di mata Tuhan. Wow, Anda bisa dituntut, Anda bisa masuk penjara, saudara Tuhan, karena mengatakan kebenaran begitu. Dan kita melihat ya di situ bagaimana sesuatu yang tadinya minoritas dan minta ditoleransi, tapi kemudian dia menjadi penganiaya. Nah, rupanya penyembahan Baal juga demikian. Nah, waktu itu didukung oleh Isabel tentunya. Ya, waktu dia pertama masukkan Baal, ya Baal adalah minoritas, tapi dengan cepat bertumbuh, berkembang karena didukung oleh istana, boleh dibilang begitu. Dan akhirnya dia mau melenyapkan semua yang bukan Baal sekarang. Terutama adalah nabi-nabi Tuhan. Jadi Isabel berupaya untuk melenyapkan nabi-nabi Tuhan di sini. Dan Obaja, nah sangat sedikit yang kita ketahui tentang Obaja ini. Sebenarnya ada banyak orang namanya Obaja dalam Alkitab. Jadi kadang-kadang ada orang bertanya-tanya, apakah Obaja yang dimaksud di sini sama dengan Obaja yang penulis kitab Obaja? Karena dalam Alkitab ada namanya kitab Obaja. Sangat sulit untuk menjawab apakah dia orang yang sama, tapi kemungkinan besar bukan. Ya, kemungkinan besar ini bukan orang yang sama. Karena kitab Obaja sendiri adalah salah satu kitab dalam Alkitab yang sulit untuk diketahui ini latar belakangnya. Maksudnya Obaja penulisnya ini siapa gitu. Kalau kita buka kitab Obaja sebentar saja, kita tidak akan baca semuanya tentunya. Obaja itu hanya satu pasal. Jadi salah satu kitab dalam Alkitab yang hanya satu pasal saja, tidak terlalu banyak. Hanya ada beberapa kitab yang demikian. Dan di Perjanjian Lama ini satu-satunya kitab yang hanya satu pasal saja, yaitu Obaja. Dan isinya adalah nubuat dari Tuhan, nubuat penghakiman terhadap Edom. Sehingga kita berpikir Edom itu ada di sebelah selatan dari Israel, selatan dari Yehuda bahkan. Dan biasanya yang lebih banyak ada masalah dengan Edom adalah suku Yehuda begitu. Dan kalau kita melihat di ayat yang ke-20 dari kitab Obaja, orang-orang Israel diangkut ke dalam pembuangan, akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat, dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat. Jadi yang memicu rupanya kitab Obaja ini ditulis adalah kekalahan Yerusalem gitu ya, kekalahan Yehuda pada waktu itu, di mana Edom ternyata menyumbang kepada kekalahan Israel, atau minimal senang dengan kekalahan Israel dan bersukacita atas kekalahan Israel, sehingga Obaja menuliskan suatu surat penghakiman kepada mereka di sini. Jadi indikasinya dia bukan Obaja yang sama dengan Obaja pegawai Ahab di sini. Kalau kita kembali ke 1 Raja-Raja pasal 18, tapi kita tidak perlu heran karena memang cukup banyak orang namanya Obaja. Saya pernah membaca ada komentator yang mencari ya, katanya ada 18, kira-kira ada 18 kalau saya tidak salah ingat, orang yang namanya Obaja gitu di dalam Alkitab. Jadi banyak sekali di sini. Namanya memang indah. Ya, walaupun saat ini di kalangan Indonesia orang-orang Kristen cukup jarang yang kasih nama anak Obaja ya. Saya tidak banyak ketemu. Kalau di Inggris lumayan banyak. Salah satu tokoh sejarah baptis yang terkenal adalah Obadiah Holmes namanya. Ya, Obadiah Holmes adalah salah satu pengkhotbah baptis yang lumayan terkenal dalam sejarah, karena Obadiah Holmes ini adalah seorang
yang dianiaya karena Injil, di mana dia di Amerika waktu itu. Dan di Amerika waktu itu sama, ada penganiayaan ya, mirip-mirip dengan Obadja yang di zamannya Ahab di sini. Dan di Amerika waktu itu ada penganiayaan oleh gereja yang didukung oleh negara. Jadi gereja negara, gereja episkopal dan lain sebagainya waktu itu melarang orang baptis waktu itu untuk berkhotbah tanpa izin. Jadi kalau Anda mau berkhotbah, Anda harus punya izin. Bahkan di tempat private pun begitu. Ya, namun Obadiah Holmes tidak takut dan dia tahu bahwa dia dipanggil untuk melayani Tuhan. Jadi suatu ketika dia pergi ke suatu kota dan di situ ada seorang simpatisan baptis di situ yang meminta Obadiah datang untuk berkhotbah kepada dia dan keluarganya. Dan Obadiah Holmes datang bersama beberapa orang teman berkhotbah, bikin kebaktian di rumah, saudara-saudara, di rumah, di private property ya, di milik pribadi. Tapi kemudian didatengin oleh sheriff, oleh polisi, dan mereka berkata, oh ini tidak benar, kamu tidak boleh seperti ini. Dan singkat cerita dia ditangkap, kemudian dicambuk, saudara-saudara, dicambuk ya. Oke, itu Obadiah Holmes, namanya diambil dari Obadja di sini. Dan yang menarik adalah Obadja menjadi kepala istana, saudara-saudara Tuhan. Padahal dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, pastinya dibutuhkan suatu keteguhan iman yang besar untuk bisa tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah kepemerintahan Ahab, di tengah-tengah istana Ahab. Dan bagaimana Obadja ini masih bisa bahkan menolong nabi-nabi yang mau dibunuh. Dia katanya dia sembunyikan 100 orang ya, di dalam gua-gua 50-50. Dan ini kembali mengingatkan kita akan topografi di Israel yang penuh dengan gua dan lain sebagainya. Ini adalah seorang yang luar biasa, ya, seorang yang indah. Dia adalah sahabat dari Elia sebenarnya, walaupun mungkin mereka belum pernah ketemu sebelumnya, tapi dia pendukung Elia di sini. Nah, Obadja dengan Ahab ini mereka pergi cari rumput. Ini ceritanya mereka ketemu Elia bagaimana mereka pergi cari rumput. Katanya untuk bisa menyelamatkan kuda di ayat yang kelima. Dan ini memberitahu kita bahwa Ahab ini orang yang prioritasnya salah ya. Dia membiarkan istrinya membunuh nabi-nabi Tuhan. Tapi dia tidak peduli masalah itu, dia biarkan. Yang dia lebih concern adalah mengenai hewan-hewan dia, kuda dan bagal dia bakal mati gitu. Dia tidak peduli kalau ada manusia, nabi-nabi Tuhan yang mati dibunuh. Dia lebih peduli kuda saya jangan mati. Ini memperlihatkan prioritas yang sama sekali terbalik di sini. Dan pada saat itulah ketika mereka pisah jalan, Obadja ketemu dengan Elia. Dan ketika bertemu Elia, Obadja mengenali dia. Ayat 7, engkaukah ini hai tuanku Elia? Nah, Elia berkata benar. Dan Elia menyuruh Obadja untuk memanggil Ahab di sini. Nah, lalu kita mendapatkan suatu hal yang lumayan menarik ya, dari ayat 9 sampai ayat 15, bagaimana cukup panjang di sini Obadja ngomong sama Elia. Intinya dia takut ya, bahwa dia akan mati, dibunuh, bahwa peristiwa ini akan mendatangkan kematian dia ya. Dan alasannya adalah rupanya Ahab sudah cari Elia kemana-mana, ke semua negara. Dan ini wajar saja, mungkin Ahab terngiang-ngiang. Dengan semakin panjangnya kemarau, semakin panjangnya hujan tidak turun, semakin terngiang-ngiang dalam telinga dan otak Ahab kata-kata Elia bahwa tidak akan turun hujan sampai kukatakan. Nah, ini bagaikan kata-kata yang menghantui dia mungkin yang ini, karena memang ketika tidak ada hujan dan kelaparan ya, walaupun raja dan Isabel kita lihat dia ada menanggung makanan nabi-nabi palsu dia, dan Ahab pribadi mungkin tidak terlalu menderita sekali, namun bagaimanapun juga ya, kalau rakyat sampai menderita bisa terjadi pemberontakan, ada pressure yang sangat besar lah kepada raja. Dan masih ada banyak pemikiran waktu itu bahwa raja bertanggung jawab begitu atas cuaca dan lain sebagainya, dan dia akan banyak dipersalahkan dan ada pressure yang begitu tinggi, apalagi Isabel yang mendatangkan penyembah Baal, saudara kasih Tuhan, karena Baal ditenggarai adalah dewa guntur yang bisa membawa hujan ya. Jadi Baal kan mestinya bisa membawa hujan, tapi ternyata Baalnya impoten ya, tidak mampu sama sekali. Dan ini tentu menjadi suatu sumber frustrasi bagi Ahab, sehingga dia mencari Elia kemana-mana semuanya dan tidak ditemukan. Nah, rupanya Obadja takut bahwa kalau dia panggil Ahab untuk bertemu Elia, lalu tiba-tiba Elia hilang ya, karena rupanya ada suatu
mungkin reputasi bahwa Elia ini sulit dicari begitu. Mungkin ada banyak orang melapor, oh Elia ada di sana, oh Elia ada di sana. Lalu ketika Ahab datang, ternyata bukan Elia atau dianggap Elianya sudah pergi, gitu kan? Jadi ada suatu reputasi bahwa Elia ini sulit dicari, gitu. Dan Obadya ya takut bahwa nanti Elia hilang, ya, dan dia berkata, dia yakin bahwa Ahab akan membunuh dia, gitu. Ahab akan membunuh dia, dan ini memperlihatkan sekali lagi bahwa Obadya cukup mengenal Ahab, bahwa Ahab adalah orang yang bisa berlaku sewenang-wenang, gitu. Orang yang sembarangan membunuh orang, ya, kembali memperlihatkan kejahatan Ahab. Dan mungkin dari sisi Ahab sendiri, pembenaran dia adalah bahwa, Obadya, kamu membiarkan Elia lari, gitu. Mestinya kamu langsung tahan dia. Kalau kamu lihat dia, mestinya kamu langsung tangkap dia. Mungkin ya kalau dalam istilah kayak koboi-koboyan, itu Elia itu sudah dikasih ini ya, bounty, artinya dikasih sayembara gitu. Barang siapa menangkap Elia itu dikasih hadiah dan lain sebagainya. Dan Obadya kasih tahu ya, padahal aku ini takut akan Tuhan, masa engkau akan membiarkan aku dibunuh? Tidakkah diceritakan pada Tuanku bagaimana aku menolong nabi-nabi 50-50 dan sebagainya, ya. Tapi Elia menenangkan dia dengan berkata, demi Tuhan semesta alam yang hidup. Nah, ini menarik ya. Tuhan semesta alam, ayat yang ke-15, demi Tuhan semesta alam. Dalam bahasa aslinya Jehovah Sevaot, dan yang hidup. Yang hidup, ya. Kita sudah beberapa kali ketemu dengan istilah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup. Nah, ini untuk mengkontraskan dengan dewa-dewi yang mati, patung-patung yang mati, yang harus digotong oleh orang yang tidak mampu untuk menolong, tidak mampu memberikan hujan. Demi Tuhan semesta alam yang hidup, aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Oke, kita masuk ke ayat 16 sekarang. 16 sampai 19. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata padanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja Izabel. Kita bisa membayangkan bahwa ketika Ahab mendengar bahwa Elia ada, wah segera dia pasti memacu kudanya. Wah, mana saya harus tangkap dia, saya harus ketemu dia. Dan begitu Ahab melihat dia, apa yang dia katakan? Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Oh, troubler of Israel, katanya ya. Yang menyusahkan Israel, bisa juga dikatakan demikian, yang mencelakakan Israel. Dan di sini kita melihat ada satu hal yang sangat penting. Satu pelajaran yang penting, yaitu bagaimana kita menganalisa ini sebenarnya salah siapa, begitu kan? Ketika ada suatu kejadian, suatu bencana, suatu musibah, suatu apapun juga lah, ya. Selalu pertanyaannya adalah ini karena siapa? Ini salah siapa? Ya, kalau ada kecelakaan, polisi akan bertanya ini salah siapa, begitu kan? Dan tidak turun hujan 3,5 tahun di Israel, suatu bencana yang luar biasa. Kita tidak tahu berapa banyak orang yang mati. Penderitaan yang tentunya sangat besar terjadi. Ini salah siapa, begitu? Dan Ahab menaruh kesalahan itu kepada kaki Elia, saudara kasih Tuhan, kaki Elia. Elia yang adalah hamba Tuhan, dan dengan demikian sebenarnya dia menyalahkan Tuhan juga. Karena ketika Elia mengumumkan tentang kelaparan ini, kembali balik lagi ke pasal 17 ayat 1, dia mengatasnamakan Tuhan. Demi Tuhan yang hidup, katanya kan, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Elia melaksanakan penghakiman Tuhan. Jadi ketika Ahab mempersalahkan Elia, dia mempersalahkan Tuhan sebenarnya. Nah, banyak orang hari ini seperti itu, menyalahkan Tuhan atas berbagai situasi yang dia alami. Padahal seringkali kesalahan itu ada pada diri dia sendiri. Dialah yang menyebabkannya. Kalau misalnya Ahab ada membaca Alkitabnya, membaca kitab Ulangan dan lain sebagainya, bahkan nggak usah jauh-jauh sampai Ulangan. Kalau dia ingat akan doa Salomo saja. Salomo pernah berdoa ketika dia mendirikan bait suci kan. Kita bisa kilas balik lagi deh di 1 Raja-Raja pasal berapa itu waktu itu. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-8 di situ pada doanya Salomo.
Dia berkata di ayat 35. 1 Raja-Raja 8 ayat 35. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu. Lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu. Dan menarik sekali bahwa Yerobeam telah memutuskan tali hubungan antara utara Israel dengan Yerusalem. Ya, padahal di Yerusalem itulah, di Bait Suci itulah Salomo sudah meminta Tuhan dan Tuhan sudah mengiyakan bahwa kalau sampai terjadi kemarau, hujan tidak turun karena dosa, maka ketika orang Israel berdoa di Bait Suci itu meminta ampun, maka Tuhan akan mendengar dan akan membuka langit, saudara kasih Tuhan. Namun Yerobeam sudah menyimpangkan Israel, mereka tidak lagi pergi ke Yerusalem. Ahab makin parah lagi, mendatangkan Baal dan sebagainya. Dan kalau Elia sadar akan hal itu, kalau Ahab sadar akan hal itu, dia tahu bahwa kesalahan ada pada orang Israel, kesalahan ada pada Yerobeam, dan ada pada diri dia sendiri. Ya, dan keluarga dia, oke lah, kalau mempersalahkan Yerobeam terlalu jauh, itu sudah orang lain. Tapi lihat pada diri dia sendiri. Lihat pada keluarganya, begitu kan? Apa yang dilakukan? Mereka sudah meninggalkan Tuhan. Saudara, kembali ya, banyak orang hari ini menyalahkan Tuhan ketika dia menyimpang, lalu dia kena disiplin dari Tuhan. Ya. Ada orang yang bikin keputusan-keputusan yang salah, lalu dia menyalahkan Tuhan, dan kadang-kadang menyalahkan Tuhan itu merembet ke menyalahkan hamba Tuhan. Gitu. Kalau hamba Tuhan di zaman Ahab adalah Elia, seorang nabi, hamba Tuhan sekarang adalah gembala-gembala sidang, ya, penginjil-penginjil dari gereja-gereja yang Alkitabiah, kadang-kadang disalahkan juga. Disalahkan karena dianggap tidak memberkati dialah dan lain sebagainya. Ya, padahal bisa jadi itu adalah kesalahan dia sendiri, saudara Tuhan. Dan Elia meluruskan Ahab, dia bilang kamu dan kamu keluargamu, kamulah yang telah meninggalkan perintah Tuhan. Dan ini sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh Tuhan di kitab Ulangan, bahwa kalau kamu berdosa, salah satu hukuman yang Tuhan akan jatuhkan adalah menutup hujan. Ini adalah salah satu hukuman Tuhan. Dan kita sudah pernah bahas, oleh karena itulah Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel, tanah yang tidak bisa teririgasi secara langsung dari sungai seperti di Mesir, ya, tetapi ini adalah tanah yang berbukit-bukit, tanah yang bergunung-gunung, dan tergantung kepada curah hujan. Ya. Dan kadang-kadang ketergantungan begitu itu banyak orang modern menganggap kalau saya dependen kepada sesuatu, maka saya berada dalam posisi yang dirugikan gitu, sehingga banyak orang mencari independensi. Ada satu mantra di zaman modern ini adalah financially independent, katanya, independen secara finansial. Artinya apa? Wah, saya nggak perlu mikir uang lagi. Saya nggak perlu, pokoknya sudah aman lah, gitu. Sudah aman, sudah nyaman. Saya nggak kerja apapun. Itu sudah, uangnya sudah mengalir, bahkan ada pemikiran passive income lah dan lain sebagainya. Sehingga itu banyak orang mengejar ke arah sana. Nah, saya tidak katakan itu hal yang buruk dengan sendirinya, saudara kasih Tuhan. Ya, kalau Anda punya berkat dari Tuhan dan lain sebagainya, sehingga Anda punya uang yang cukup dan lain sebagainya, ya puji Tuhan, itu hal yang bagus. Tapi kalau kita akhirnya untuk mengejar hal itu, ya, sampai kita mengorbankan begitu banyak hal, mengejar passive income, mengejar sampai kita misalnya melupakan Tuhan, atau kita melanggar firman Tuhan, wah, maka itu sudah salah besar, gitu. Karena terus terang saja tidak mungkin semua manusia itu bisa seperti itu, gitu ya. Karena seringkali para motivator kan berkata siapapun bisa, ya, mendapatkan financially independent, ya. Ayo ini ya, lihat nih, saya jadi konglomerat karena begini lain sebagainya. Ayo kamu pun bisa, lalu dimotivasi sehingga banyak orang yang bisa jadi gila juga untuk mengejar hal seperti itu, saudara-saudara. Padahal Tuhan mengajarkan kita bahkan di doa Bapa kami, ya kan? Doa Bapa kami, berikanlah makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Sekali lagi, saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh berusaha untuk punya tabungan dan lain sebagainya. Silakan. Tapi jangan sampai gila, gitu. Jangan sampai mengorbankan prinsip, jangan sampai apalagi melupakan Tuhan, itu sudah kacau sekali, ya. Melupakan gereja dan lain sebagainya. Karena begini, kita kadang-kadang berpikir saya mau financially independent. Tetapi jangan sampai financially independent kita menjadi berpikir saya mau tidak perlu tergantung kepada Tuhan. Nah, jadi ada orang yang Tuhan berkati, uangnya melimpah, namun dia masih benar di mata Tuhan karena dia tidak pernah merasa
godly independent atau independen dari Tuhan. Ya. Karena kadang-kadang manusia seperti itu. Kalau dia sudah kaya raya dan sebagainya, dia merasa dia sudah aman, ya, seperti orang bodoh dalam cerita Tuhan Yesus yang uh, yang berkata, wah sudah nyamanlah jiwaku, tenanglah jiwaku, kamu sudah punya cukup banyak uang dan kamu sudah nyaman, sudah aman. Karena Tuhan bilang harta itu begitu mudah, kalau mau hilang itu 1001 cara, saudara-saudara. Jadi kita mencari uang boleh, ya. Mau mencari uang yang banyak boleh, ya. Boleh, silakan. Jangan sampai kita melanggar prinsip Tuhan. Jangan sampai kita merasa bahwa kita bisa independen dari Tuhan, ya. Tapi makanya kadang-kadang Tuhan justru membiarkan kita, ya istilahnya, saya sering berpikir kenapa Tuhan tidak langsung kasih saya atau kasih orang Kristen gitu kan uang yang begitu banyak gitu kan. Padahal Tuhan kan pemilik alam semesta, tidak sulit bagi dia. Itu tidak sulit. Saya sangat yakin, sampai hari ini saya yakin kalau Tuhan mau saya punya uang sejumlah berapapun, yang fantastis sekalipun, triliun-triliun pun, mudah bagi Tuhan. Mudah sekali bagi Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau lakukan itu bagi kebanyakan orang. Ya, kenapa? Satu, bisa merusak kita. Uang yang banyak bisa merusak kita loh, saudara-saudara. Dan nomor dua, Tuhan ingin kita masih hari demi hari melangkah dengan iman, ya, bukan dengan banyaknya uang. Kadang-kadang mengkerdilkan iman kita, ya, mengkerdilkan iman kita. Kita tidak lagi punya suatu sense of bergantung sama Tuhan gitu loh. Hari lepas hari saya membutuhkan Tuhan. Ada satu bahaya kita merasa sudah self-sufficient, ya, merasa saya sudah aman gitu. Saya sudah aman, tidak ada rasa bergantung itu. Dan Tuhan sengaja bilang bahwa di Israel ini kalian tuh butuh hujan gitu. Kalian butuh hujan. Jadi butuh Tuhan, itu butuh Tuhan. Oke. Nah, kita lanjut lagi sekarang ya, ayat yang ke-20. Nah, ayat yang ke-20. Jadi Elia menantang Ahab. Oke, kalian mau tahu salah siapa Ahab? Coba kumpulkan Nabi Baal, ya kan? Kumpulkan Nabi Baal ke Gunung Karmel katanya di sini. Kita baca ayat 20 sampai ayat yang ke-29. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan pada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian, biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan pada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Nah, entah mengapa Ahab sepertinya menyetujui usulan Elia ini atau perintah Elia ini. Dia mengumpulkan ya nabi-nabi Baal dengan seluruh Israel. Seluruh Israel di sini pastinya adalah perwakilan, ya mungkin kepala-kepala dan lain sebagainya, ke Gunung Karmel di sini. Dan saya yakin bahwa nabi-nabi Baal yang berkumpul ini sangat membenci Elia. Ya, karena Elia memperlihatkan keimpotenan mereka, ketidakberdayaan mereka. Karena sekali lagi, Baal mestinya adalah dewa guntur, ya dewa cuaca, dan banyak orang Israel
justru terpikat untuk menyembah Baal karena iming-iming advertisementnya ya, bahwa wah dialah yang memberikan kita panen yang baik, dialah yang memberikan kita hujan yang baik. Dan ternyata gagal. Baal tidak mampu sama sekali, 3,5 tahun sudah kering. Dan nabi-nabi Baal ini pasti memandang Elia dengan penuh kebencian. Mereka berkumpul, ya, kalau bisa mereka mau bunuh Elia dan lain sebagainya. Isabel tentu mau membunuh Elia, ya. Namun Elia di sini berseru dengan seluruh umat, ya, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Nah, kata bercabang hati ini cukup menarik juga, saudara kasih Tuhan, karena ini kata yang sama dengan yang nanti di ayat 26 itu berjingkat-jingkat. Di situ ada katakan nabi-nabi Baal itu berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah. Jadi gambarannya kayak lompat sana lompat sini begitu. Jadi bercabang hati ini gambarannya kayak nggak jelas mau berdiri dengan teguh di mana begitu. Jingkat-jingkat, ya. Anda bisa bayangkan kalau misalnya Anda sedang berdiri, kalau orang ada pepatah kuno ya berkata tidak bisa berdiri di dua perahu sekaligus kan, ya. Jadi kayak jingkat sana jingkat sini begitu ya, satu kaki di sini satu kaki di sana. Dan intinya adalah mau mengikut Tuhan atau mau mengikut Baal gitu, karena penyembahan akan Tuhan yang benar itu masih ada di Israel walaupun sudah redup ya. Dan banyak orang yang masih lip service kepada Tuhan, lip service saja. Tapi Elia tidak pernah mau puas, dan Tuhan juga tidak pernah mau puas dengan suatu penyembahan yang lip service, yang ritualistik, yang hanya menyebut nama Tuhan tanpa ada totalitas. Tuhan menuntut totalitas. Tuhan Yesus pernah berkata, kalau seseorang tidak mengasihi aku lebih dari bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, rumahnya, bahkan nyawanya sendiri, ya tidak bisa menjadi pengikutku. Ya, Tuhan menuntut suatu totalitas, saudara kasih Tuhan. Karena dengan totalitas itulah maka kita mengakui dia sebagai Tuhan gitu. Karena kalau kita mengakui suatu pribadi sebagai Tuhan, berarti kita adalah milik dia sepenuhnya. Itu adalah cara kita untuk berkata, ya benar engkau adalah Tuhan gitu. Tapi kalau kita hanya lip service saja, oh ya engkau Tuhan, tapi ya aku hanya mau kasih kamu 10% dari diriku dan sebagainya, itu sama juga kita tidak benar-benar mengakui dia sebagai Tuhan gitu. Dan banyak orang Israel yang mungkin masih lip service, masih oh ya ada menyebut Tuhan, menyebut Jehovah, bahkan Ahab sendiri masih menyebut Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan tidak pernah puas dengan yang seperti itu. Tuhan ingin berkata, itu sama dengan tidak menyembah aku. Kalau mau begitu, lebih baik kamu langsung sembah Baal saja, itu sesuai dengan hati kamu memang. Tapi kalau kamu mau menyembah aku, harus serius gitu. Harus serius. Dan Elia menantang Israel, ayo kita serius untuk Tuhan. Tapi sampai tahap ini rakyat masih tidak mau menjawab dia. Di ayat 21 ya, rakyat tidak mau menjawabnya sepatah kata pun. Sehingga Elia mengusulkan sesuatu di sini ya. Di ayat 22 dibilang, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, para nabi Baal dan para 50. Nah, kita tahu bahwa ini tidak sepenuhnya benar ya, karena Elia, Obadya saja kasih tahu dia bahwa ada 100 nabi yang dia sembunyikan, dan mungkin nabi-nabi ini tidak sama dengan Elia. Jelas mereka tidak punya kekuatan rohani yang sama dengan Elia. Dan kita juga ada baca di pasal 13 masih ingat yang lalu bahwa ada nabi tua di battle yang berkompromi dan sebagainya, yang bahkan mencelakakan nabi yang dari Yehuda ya. Jadi 100 nabi yang disembunyikan ini bisa jadi tidak semuanya seteguh Elia atau sekuat Elia dalam hal spiritual, namun ya mereka masih orang-orang yang mengasihi Tuhan sebenarnya gitu, masih menyebut nama Tuhan gitu. Namun bagi Elia seolah-olah dia tinggal sendirian memang. Nah, belakangan kita akan lihat juga itu. Dan minimal di atas Gunung Karmel ini memang cuma dia sendirian yang sedang di Gunung Karmel menghadapi 450 orang itu gitu. Lalu dia buat suatu hal bahwa ada 2 ekor lembu. Orang Baal boleh pilih satu di antaranya, dan mereka harus mempersembahkan domba itu tapi tidak boleh dikasih api. Jadi intinya ini adalah suatu ujian, apakah Baal bisa memberikan api, apakah Baal bisa membakar ya korban bakaran yang mereka sediakan. Karena dengan menurunkan api berarti nomor 1 Baal itu benar hidup gitu kan. Siapapun yang bisa menurunkan api berarti kan ada orangnya, ada pribadinya gitu. Dan kemudian dia punya kuasa dan dia berkenan atas persembahan itu gitu. Jadi ini adalah suatu ujian, ya, suatu ujian yang luar biasa. Dan tentu ini adalah atas
instruksi Tuhan belakangan yang akan kita lihat. Namun dari sisi Elia sendiri, dia tahu bahwa Tuhan yang benar punya sejarah melakukan ini. Dan kalau kita masih ingat, di zaman tertentu ya, di zaman hakim-hakim, Tuhan pernah melakukan hal yang sama, yaitu ketika dia bertemu dengan Gideon. Coba kita lihat di hakim-hakim, atau kalau nggak usah lihat, kalau Anda tidak punya waktu pun, Anda bisa ingat-ingat kembali di dalam hakim-hakim pasalnya yang ke-6 di sini. Ya, bahwa ada malaikat Allah yang ketika Gideon mempersembahkan daging dan roti, ya, malaikat Allah menimbulkan api untuk memakannya habis. Dan lebih awal lagi, atau bukan lebih awal, lebih dekat lagi waktunya adalah ketika Salomo menabiskan bait suci, ya, dan dia mempersembahkan korban yang begitu banyak, ingat, di pelataran bait suci, dan ada api yang dari sorga yang memakannya, menunjukkan perkenanan Tuhan. Jadi Elia tahu bahwa ada sejarah bahwa Tuhan melakukan ini, dan dia menantang apakah Baal bisa melakukannya atau tidak, begini ya. Dan nabi-nabi Baal ini menyanggupi, ya. Nah, menyanggupi, mungkin mereka tidak mau kehilangan muka, dan mereka mempersiapkannya, mereka mengolahnya, lalu mereka mulai dengan ritual mereka, katanya. Di 26 dikatakan mereka memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Wow, cukup lama ya. Minimal 3 jam, bisa lebih, saudara kasih Tuhan. Dan mereka berjingkat-jingkat yang tadi kita sebut itu, melompat ke sana kemari sekeliling. Dan Elia mengejek mereka, gitu ya. Elia mengejek mereka. Dan saudara, mungkin di masa modern ini kadang-kadang banyak orang menganggap ejekan itu kurang bagus ya, mengejek seperti itu. Tapi ada hal-hal yang memang patut diejek, saya rasa. Artinya ada hal-hal yang patut diperlihatkan kebodohannya, begitu. Patut diperlihatkan kebodohannya, patut diperlihatkan kekonyolannya, begitu. Dan kita melihat Elia mengejek mereka di sini ya. Coba panggil lebih keras ya, mungkin dia lagi ini ada urusan dan sebagainya. Sebenarnya dalam bahasa aslinya cukup kasar di sini. Dalam bahasa aslinya bahkan konotasinya adalah dia sedang kayak buang air, begitu. Jadi benar-benar ejekan yang ini ya, ejekan yang sangat menusuk di sini ya. Mungkin dia ada urusannya, mungkin bepergian, mungkin dia tidur. Jadi Baal ini ada kan, di mana dia gitu. Dan diejek seperti itu, yang mereka makin desperate rupanya di ayat yang ke-28. Seperti kebiasaan mereka menoreh-noreh diri dengan pedang dan tombak. Nah, ini adalah kebiasaan ya. Jadi ciri khas agama yang palsu biasanya adalah yang seperti ini, asketikisme, menyakiti diri sendiri, sampai bikin diri berdarah dan sebagainya. Dan bentuk kekristenan yang palsu juga demikian ya. Dan ada kekristenan yang palsu sebenarnya, misalnya yang asketik ya. Kita tahu bahwa ada di biara-biara Katolik dan sebagainya, ada yang ingin menghapus dosa dengan namanya self-flagellation, jadi mencambuk diri sendiri. Ini ada ini, Tuhan. Dia mengambil cambuk lalu dicambuk diri sendiri sampai berdarah dan sebagainya. Ya. Jadi mengingatkan kita akan hal seperti ini ya. Dan konsep mereka adalah kalau Baal belum cukup puas dengan darah domba atau lembu di sini yang sedang dipersembahkan, maka tambah lagi dengan darah mereka. Namun sekali lagi, tidak ada suara, ayat 29, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Dan bagi Baal yang mengklaim sebagai dewa guntur kan ini, ya, mestinya bisa menurunkan api kan, dewa guntur. Maka ini adalah suatu kekalahan yang luar biasa. Oke, kita baca sekarang ayat 30. Ya, ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu.
Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Giliran Elia sekarang, sesudah dia membiarkan nabi-nabi Baal jalan duluan. Dan Elia mempersiapkannya demikian. Pertama, dia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Rupanya di Gunung Karmel ada mezbah Tuhan yang sudah rusak begitu. Dan barangkali itulah alasannya dia pilih tempat ini juga, karena dia tahu ada mezbah di situ. Dan dia memperbaikinya dengan mengambil 12 batu ya sesuai dengan suku Israel. Ya, dan ini semua untuk mengingatkan orang Israel bahwa yang sedang Elia perjuangkan ini bukan suatu agama baru. Ini adalah penyembahan nenek moyang mereka yang balik lagi ke Israel dulu. Ya, ini adalah penyembahan yang asli di Israel gitu. Allah Israel adalah Jehovah, bukan Baal, saudara-saudara. Ya, mengingatkan akan hal itu. Jadi adalah satu lagu yang menarik ya, The Old Time Religion. Jadi banyak barang baru yang bermunculan, namun penyembahan kepada Tuhan yang benar adalah yang pertama sebenarnya. Oke. Lalu Elia bukan saja begitu yakin akan kemampuan Tuhan, dia bahkan sengaja bikin tugas dia lebih berat daripada nabi-nabi Baal itu. Dia bukan saja menyembelih lembu dan sebagainya, dia siram air, saudara-saudara. Dia bikin parit di sekelilingnya, lalu dia siram air sampai 3 kali, saudara, sampai itu basah penuh, sampai airnya meluber, sampai memenuhi parit itu. Dan ini untuk meyakinkan bahwa dia tidak memakai trik gitu. Dia bukan seperti kata sebagian orang mungkin ya, ini adalah kebetulan belaka, atau dia memakai trik-trik, misalnya memakai kaca pembesar. Ada orang yang berkata, oh mungkin Elia sangat canggih, dia ada semacam kaca pembesar untuk memfokuskan sinar matahari sehingga dia mulai terbakar di situ. Tidak ada hal-hal seperti itu. Tidak ada suatu trik yang murahan dan sebagainya yang terjadi di sini. Melainkan apa? Melainkan dia berdoa kepada Tuhan. Nah, sebelumnya kita sudah pernah menyinggung bahwa Elia dipuji ya karena dia orang benar yang punya doa, dan doa orang benar besar kuasanya di Yakobus pasal 5. Dan di sini Elia berdoa. Dia berdoa di ayat 36, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel." Kembali dia mengingatkan bahwa Dialah Allah Abraham, Ishak dan Israel. Dialah Allah nenek moyang kita, begitu. Dan dia meminta Tuhan untuk menjawab supaya orang Israel tahu bahwa Dialah Tuhan yang benar, dan juga bahwa Elia adalah hambanya. Jadi dua-duanya penting di sini. Tuhan adalah Allah yang benar, gitu. Dan bahwa Tuhan bekerja melalui Elia sebagai nabinya. Dan jawablah aku, tanya di sini ya. Dan ayat 36, bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Nah, jadi kita tahu bahwa ini bukan ide Elia ya. Memang Elia berdoa pada Tuhan mengenai tidak turun hujan. Memang Elia yang menantang nabi-nabi Baal. Namun ini semua bukanlah hasil imajinasi dia, inisiatif dia, melainkan semua atas tuntunan Tuhan sebenarnya. Elia hanya berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Elia menantang nabi-nabi Baal ini juga atas instruksi Tuhan di sini. Dan yang paling penting adalah di ayat 37, Engkaulah Allah, ya Tuhan, Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Salah satunya adalah melalui Elia dan melalui nubuat dia dan melalui apa yang dilakukan. Maka Tuhan menjawab, turunlah api dari Tuhan membakar habis korban bakaran. Dan Elia nanti belakangan akan terkenal sebagai nabi yang bisa menurunkan api.
dari sorga, nanti akan muncul lagi di pasal-pasal selanjutnya. Api yang tidak takut air, bahkan airnya dijilat habis, dan hal ini akhirnya membuat orang Israel yang berkumpul pada waktu itu berseru, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Mereka langsung setuju di sini ya, dan mereka mengakui Tuhan, dan mereka bahkan di ayat yang ke-40 ya mengikuti contoh Elia menangkap nabi-nabi Baal dan membunuh mereka. Dan mungkin kita berkata, kenapa mereka dibunuh? Ya, nomor satu, ini sudah sesuai dengan hukum Taurat. Dalam hukum Taurat, karena Israel adalah teokrasi sebenarnya, siapapun yang mengajak menyembah Allah yang lain itu harus dihukum mati. Jadi itu sesuai dengan hukum Tuhan. Dan nomor dua, ya sebenarnya ini adalah melakukan pada mereka apa yang mereka ingin lakukan pada nabi-nabi Tuhan. Ingat, Isabel mau membunuh nabi-nabi Tuhan. Ya. Jadi mereka mendapatkan apa yang mereka tabur sendiri. Namun sayangnya, kita akan tahu bahwa orang Israel di sini berbalik untuk sementara waktu, namun tidak ada perubahan yang menetap nanti, ya, yang akan berlanjut kepada generasi-generasi selanjutnya, begitu. Ya, jadi mereka terpukau, mereka ikut Tuhan untuk sementara waktu, ya, namun tidak cukup untuk turun kepada generasi-generasi selanjutnya, tidak cukup bahkan mungkin untuk mereka sendiri untuk permanen, gitu ya. Karena belakang kita lihat Israel tetap jahat begitu. Oke, kita akhiri dengan ayat 41 sampai ayat yang ke-46. Kemudian pergilah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, yang mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yizreel. Baal sudah dikalahkan. Baal tidak mampu untuk memberikan hujan. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan mampu memberikan hujan? Nah, di sini perlu pembuktian lagi. Tuhan mampu menurunkan api, tapi Tuhan juga mampu memberikan hujan. Bahkan tidak ada hujan adalah karena Tuhan, dan ada hujan juga karena Tuhan. Dan Elia ingin membuktikan ini, dan dia kembali berdoa kepada Tuhan. Dan kita perhatikan di sini bahwa Elia berdoa walaupun ini adalah sesuatu yang Tuhan sudah katakan. Jadi perhatikan di ayat yang ke-18 ayat 1, Tuhan bilang sama Elia, pergilah perlihatkan dirimu pada Ahab sebab aku hendak memberi hujan atas muka bumi. Jadi Tuhan berkata dia akan memberi hujan, gitu kan. Namun Elia tetap mendoakan hal tersebut. Jadi ini memberitahu kita sama ya, waktu Elia menutup hujan, Elia berkata, aku demi Tuhan yang hidup tidak akan turun hujan. Jadi rupanya itu sudah kehendak Tuhan. Namun di Yakobus kita membaca juga didoakan oleh Elia. Nah kita bertanya, apakah itu memang program Tuhan atau doa Elia? Dua-duanya benar, saudara-saudara. Itu adalah program Tuhan dan juga hasil doa Elia. Begitu. Jadi Elia mendoakan sesuatu yang adalah kehendak Tuhan. Nah sama, ketika hujan ini mau mulai lagi, Tuhan sudah bilang, aku akan kirim hujan. Tapi Elia masih merasa perlu mendoakan itu. Dan bahkan Tuhan mendatangkan hujan itu melalui doa Elia. Jadi artinya Tuhan memakai doa Elia sebagai pemicu atau sebagai alasan dia mendatangkan hujan, begitu. Jadi Elia sudah mendapat firman Tuhan bahwa Tuhan akan mendatangkan hujan. Tapi Elia berdoa, Tuhan lakukanlah. Dan banyak yang seperti itu, saudara. Daniel sudah di kitab Daniel ya, membaca dari kitab Yeremia bahwa pembuangan Israel hanya akan berlangsung 70 tahun. Jadi ketika 70 tahun mendekat, Daniel berdoa, Tuhan engkau sudah berfirman dalam firman-Mu, engkau akan menyelesaikan pembuangan Israel, lakukanlah Tuhan, lakukanlah Tuhan. Nah, hari ini kita juga bisa berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya karena kita punya janji dari Tuhan, bukan berarti kita tidak perlu berdoa. Justru kita sangat indah kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Misalnya Tuhan berjanji untuk menyertai kita, ya, atau memberikan kita keberanian untuk bersaksi padanya. Kita bisa berdoa, Tuhan, ya, berikanlah aku keberanian bersaksi untuk-Mu. Ya, Engkau telah berkata bahwa Engkau tidak memberikan roh ketakutan kepadaku.
Ya, kuatkan aku Tuhan. Dan kita bisa berdoa hal seperti itu, saudara. Kita bisa berdoa ketika kita dalam kesusahan. Ketika kita dalam kekurangan misalnya. Tuhan, Kau sudah berjanji Kau akan memenuhi kebutuhanku. Itu janjimu, aku percaya itu. Tuhan lakukanlah. Tuhan lakukanlah. Ya. Jadi kita bisa berdoa seperti itu. Dan Elia berdoa di sini. Dia berdoa. Ayat 42, dia membungkuk ke tanah. Mukanya di antara kedua lututnya. Jadi ini dua Elia yang berbeda ya sepertinya. Elia yang tadinya berdiri tegak di hadapan nabi-nabi Baal dengan postur yang tegak. Nah, tapi di sini kita melihat dia membungkuk dengan kepalanya di antara lututnya ketika dia berdoa. Dan saya berkata bahwa karena Elia berdoa dengan membungkuk itulah, maka dia punya kekuatan untuk berdiri tegak di hadapan manusia. Saya pernah membaca terutama seorang tentang pengkhotbah, karena saya sendiri pengkhotbah ya, bahwa pengkhotbah yang menghabiskan waktunya pada lututnya berdoa kepada Tuhan ya, dan memohon. Pengkhotbah seperti itulah yang mampu berdiri di hadapan manusia dan menyampaikan firman Tuhan dengan baik ya. Jadi Elia yang berdoa dengan terbungkuk-bungkuk inilah Elia yang mampu berdiri tegak di hadapan manusia karena dia memiliki kekuatan dari Tuhan. Betapa pentingnya doa saudara Tuhan. Dan Elia bahkan menunjukkan dia berdoa sampai 7 kali. Ya. Nah ini bukan berarti dia mau memaksa Tuhan, karena dia tahu bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Ya, jadi kita bisa berdoa ya berulang-ulang atas sesuatu yang kita yakin itu adalah kehendak Tuhan. Dan akhirnya sampai ke-7 kalinya bujangnya berkata, lihat ada awan yang kecil. Dan dimulai dengan awan yang kecil itu, maka muncullah suatu hujan badai yang besar. Ya. Dan Ahab sepertinya terpengaruh juga oleh demonstrasinya Elia. Dia menjadi jauh lebih bersahabat dengan Elia sesudah peristiwa ini, dan dia juga membiarkan nabi-nabi Baal terbunuh di sini. Dan dia seperti ada komunikasi antara Ahab dengan Elia di sini ya. Elia suruh dia pergi dan makan, kemudian suruh dia cepat-cepat pergi, pulang sebelum kena hujan dan sebagainya. Tapi kembali di ayat 46 ada demonstrasi dari kekuatan Tuhan, bahwa kuasa Tuhan berlaku atas Elia sehingga dia lari mendahului Ahab yang pakai kereta sampai ke Yizreel. Nah, rupanya Ahab punya suatu istana di Yizreel selain di Samaria. Dan di Yizreel rupanya sedang menunggu istrinya Ahab, yaitu Isabel. Nah, bagaimana Isabel akan menghadapi semua yang terjadi ini? Kita akan temukan di Mutiara Kebenaran sesi selanjutnya. Jangan lupakan, jangan tinggalkan. Masih bersama dengan saya, Dr. Silvan Selial. Saya undur diri dulu. Belajar terus firman Tuhan, lakukan terus firman Tuhan, dan Maranatha.